Otoritas Jasa Keuangan. Tahukah kalian apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau sering dikenal dengan OJK? Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, asuransi, dan yang lainnya. Sedangkan di negara kita, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Ia mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Lalu kenapa didirikan OJK? Padahal sudah ada Bank Sentral atau Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi perbankan di negara kita. Ada beberapa latar belakang yang menjadi penyebab didirikannya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di negara kita. Yang pertama, semakin kompleks dan bervariasinya produk-produk jasa keuangan di negara kita. Kemudian munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan. Yang ketiga, pemerintah melalui Bank Indonesia dianggap gagal dalam mengawasi sektor perbankan di negara kita. Itu beberapa hal yang menjadi latar belakang didirikannya OJK. Lalu, apa tujuan didirikan OJK di negara kita? Tujuannya agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dengan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki beberapa fungsi, di antaranya OJK diharapkan dapat menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sehingga pemerintah atau OJK dapat dengan mudah memantau kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu apa saja tugas-tugas dari lembaga OJK? Yang pertama, tugasnya sebagai pengatur dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, sebagai pengatur dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, sebagai pengatur dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu
apa yang menjadi wewenang atau kewenangan apa saja yang dimiliki OJK sehingga OJK bisa melaksanakan tugasnya sebagai pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan. Ada beberapa kewenangan yang kita bahas, kewenangan OJK dalam sektor perbankan. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan perbankan meliputi beberapa hal, diantaranya tentang pendirian, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, sampai pencabutan izin usaha bank. Kemudian dalam kelembagaan juga tercantum tentang kegiatan usaha bank sampai aktivitas di bidang jasa apa saja. Kemudian yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, sehingga bank tersebut dikatakan sehat atau tidak. Yang pertama, tentang likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, sampai rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan bank dan kinerja bank. Ketiga, sistem informasi debiturnya bagaimana. Keempat, kredit setting atau pengujian kredit. Kelima, standar akuntansi bank. Kemudian kewenangan yang ketiga sebagai pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Terdapat beberapa hal dalam aspek kehati-hatian bank, di antaranya manajemen risiko, bagaimana memanage risiko bank tersebut. Yang kedua, tata kelola bank. Ketiga, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian anti pencucian uang. Yang keempat, pencegahan pembiayaan terorisme serta kejahatan perbankan. Kelima, pemeriksaan bank atau pemeriksa bank. Itu beberapa kewenangan yang dimiliki OJK terhadap sektor perbankan. Sekian video kali ini tentang OJK. Terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke teman, saudara, kerabat, orang terdekat kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.